Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dalam video kali ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai tentang pengaturan kelas. Sebelum kita cari tahu bagaimana cara mengelola kelas dengan baik, kita harus mengerti arti dari pengaturan kelas itu sendiri. Kita bisa cari dari internet, pengertian menurut para ahli dan sebagainya. Namun dapat disimpulkan bahwa pengaturan kelas itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditujukan untuk memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang kondusif, yang produktif, dan edukatif. Dari pengertian tersebut timbullah pertanyaan, mengapa pengaturan kelas ini penting untuk dilakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat dari kasus yang terjadi di lapangan, bagaimana pembelajaran di kelas berlangsung ketika kita sebagai guru sudah merasa menerapkan strategi, model, dan metode pembelajaran yang baik. Namun, anak-anak para peserta didik masih merasa bosan, masih tidak dapat menerima dengan baik ilmu yang kita transfer ke mereka. Ternyata strategi pembelajaran seperti apapun tidak akan efektif dilakukan jika tidak didukung oleh iklim kelas yang kondusif. Akibatnya, siswa akan sulit berkonsentrasi dan materi yang disampaikan oleh guru akan sia-sia. Mereka akan lebih tertarik kepada kegiatan mereka masing-masing, misalnya mengobrol, karena jenuh dengan pelajaran yang kita sampaikan. Lalu ketika suasana kelas mulai pengap, lalu pencahayaannya kurang, sanitasi ruangan yang tidak memadai, itu akan menambah ketidaktertarikan siswa kepada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Beberapa yang disebutkan tadi ternyata mempengaruhi suasana hati dan kenyamanan siswa ketika berada di dalam kelas. Kita pun sebagai guru tidak akan nyaman ketika menempati suatu ruangan yang mungkin pengap, kondisi ruangannya kotor dan tidak sehat. Ada beberapa kategori faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar. Ada dua, yaitu yang pertama lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lalu kita akan membahas lebih dahulu bagaimana pengertian lingkungan belajar itu sendiri. Lingkungan belajar di sini tidak hanya alam sekitar di luar individu peserta didik, melainkan mencangkup segala hal di luar diri individu peserta didik, mau itu kondisi jasmani, rohani, sosiokultural, maupun interaksi dengan orang lain. Lalu kembali lagi ke bahasan yang tadi mengenai kategori faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini termasuk masyarakat, sekolah, dan keluarga. Lingkungan sosial berpengaruh terhadap kondisi emosional siswa dan perilaku belajar siswa, di mana dalam lingkungan sosial ini siswa berinteraksi, siswa bertumbuh kembang. Yang kedua ada lingkungan non sosial, yang termasuk alam, sarana dan prasarana, juga lingkungan fisik di kelas. Nah, dalam lingkungan non sosial ini berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan pembelajaran peserta didik. Alam mempengaruhi kepada sifat dan pembawaan peserta didik, karena biasanya tuntutan peserta didik yang tinggal di kota akan berbeda dengan tuntutan peserta didik yang dari pedesaan. Sarana dan prasarana pendukung pun akan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Lalu lingkungan fisik di kelas juga harus diorganisasikan dengan baik agar siswa juga tidak mudah bosan. Setelah mengetahui beberapa faktor yang disebutkan tadi, alangkah baiknya guru mengorganisasikan kelas dengan baik agar bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ada beberapa tips untuk mengatur ruangan belajar yang bisa dijadikan referensi untuk digunakan di kelas nanti. Yang pertama, diusahakan dalam mengatur meja dan kursi itu lurus ke belakang dan ke depan, atau ke samping dan ke kanan agar kursi dan meja tersebut teratur. Lalu, bebaskan meja dan kursi yang dipakai siswa dari tulisan atau coretan yang tentunya mengotori. Lalu yang kedua ada jendela dan dinding ruangan. Yang pertama, bersihkan dengan rutin jendela, sudut ruangan, dan langit-langit ruangan dari debu. Lalu hiasi dinding dengan gambar atau media belajar yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk belajar, tapi tentunya dengan tidak berlebihan agar supaya terlihat lebih rapi. Yang ketiga ada lantai kelas. Yang pertama, bersihkan lantai dari semua yang mengotorinya.
Lalu siswa dianjurkan untuk melepas sepatu dan menempatkan sepatu tersebut di tempat yang khusus, yang rapih. Yang keempat ada meja guru. Biasanya meja guru diletakkan disesuaikan dengan kondisi kelas. Lalu meja guru diberi taplak meja agar terlihat bersih dan rapih. Lalu meja guru diberi hiasan yang tidak berlebihan seperti bunga. Yang kelima ada perlengkapan kelas. Biasanya perlengkapan kelas itu sangat rawan hilang. Nah, agar supaya terjaga dengan baik, siswa ditugaskan untuk membuat tempat penyimpanan perlengkapan kelas agar terjaga dan tertata dengan baik. Bahasan kita akan lebih mengerucut ke pengaturan ruang duduk. Nah, biasanya siswa itu akan duduk berjam-jam di kelas karena pembelajaran biasanya berlangsung lama dari pagi hingga siang. Nah, ketika itu siswa akan merasa bosan, siswa akan merasa tersiksa dengan harus terus duduk di kursinya. Maka dari itu, agar siswa nyaman, kita sebagai guru harus mengkondisikan dengan baik agar siswa tidak tersiksa akibat tempat duduk yang tidak nyaman. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan tempat duduk. Yang pertama dari segi keamanan. Keamanan sangat diperlukan agar siswa tidak khawatir atau tidak takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua dari segi kenyamanan. Cukup dengan enak digunakan dan nyaman, lalu memadai dan tidak perlu mewah. Ketiga dari segi ukuran. Syaratnya yang pertama bentuknya kokoh, sederhana dan kuat. Lalu tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa dan tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa. Setelah mengatur ruang duduk yang dirasa akan membuat siswa betah dan nyaman dalam proses pembelajaran di kelas juga hendaknya yang pertama, luas ruangannya cukup dan sanitasinya memadai. Yang kedua, sirkulasi udara lancar dan tidak membuat pengap. Yang ketiga, pencahayaan di dalam kelas memadai. Yang keempat, temperatur ruangan dan sistem ventilasi di kelas dalam keadaan baik. Yang kelima, perabotan atau perlengkapan kelas perlu ditata dengan sedemikian rupa agar perhatian siswa tidak terhalang karena tidak fokus. 6. Dapat dengan menempatkan beberapa tanaman yang fungsinya adalah sebagai ornamen keindahan kelas, menyerap polutan dan menghasilkan oksigen, kondisi kelas jadi sehat, bisa juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kita dapat melakukan penghijauan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di kelas pun bisa. Dengan adanya tumbuhan di dalam kelas diharapkan bisa menambah sirkulasi udara dan menjadikan kelas lebih sejuk dengan tersedianya oksigen yang cukup. Lalu manfaat lainnya adalah semakin banyak oksigen yang didapat oleh siswa, maka akan semakin meningkat pula kinerja otaknya. Siswa akan lebih fokus dan siswa akan mampu mengikuti dan mencerna pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. Belajar dalam ruangan yang hijau akan membuat suasana lebih sejuk, tenang, dan membuat pikiran lebih jernih. Selain itu, tanaman hijau dapat memanjakan mata, sehingga ruangan menjadi lebih hidup dan menambah nilai estetika di dalam kelas. Namun tidak semua tanaman cocok ditempatkan di dalam kelas. Ada beberapa kriteria, diantaranya pertama berdasarkan fungsi tanaman hias. Ada bunga geranium, bunga lili, dapat dijadikan tanaman hias karena penampilannya yang indah. Lalu ada bunga begonia dengan daunnya yang indah, dapat ditanam dengan cara hidroponik. Bunga anggrek dapat menghasilkan oksigen di malam hari dan sebagai penetralisir dari polutan yang berasal dari cat dan lem. Nah, biasanya cat dan lem ini sering digunakan tentunya di dalam kelas, maka bunga anggrek di sini sangat pas ditempatkan di dalam kelas. Lalu yang kedua ada berdasarkan daya tanam. Contohnya yaitu bunga palem. Bunga palem bisa menyerap polusi seperti asap rokok. Nah, bunga palem ini cocok sekali ditempatkan di depan pintu karena biasanya orang banyak berlalu lalang dan polusi dari luar sekolah maupun yang di sekolah bisa terserap oleh tanaman ini. Ada tanaman wali songo atau Schefflera. Nah, tanaman ini benar-benar kuat dan tahan lama. Tanaman ini bisa menjaga daun dari debu. Yang ketiga ada berdasarkan cara perawatan tanaman. Contoh tanamannya adalah tanaman besi cor. Nah, tanaman besi cor ini dapat berkembang dengan baik dalam perawatan yang cukup.
tanaman ini dapat bertahan selamanya sekalipun dalam keadaan yang buruk, sehingga tanaman ini mudah dirawat. Baiklah, sudah banyak yang kita bahas dalam video kali ini, mulai dari pengertian pengaturan kelas, lalu kita mengenal lingkungan belajar yang baik, pengaturan ruang duduk, hingga tanaman hias yang mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk ibu dan bapak guru dan juga teman-teman calon pendidik di luar sana. Mudah-mudahan tips yang diberikan bermanfaat. Saya memohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.